Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini dengan penuh sukacita, izinkan saya menyapa Bapak Ibu Saudara di dalam program motivasi pagi. Dalam program saat ini, firman Tuhan yang hendak saya bagikan terambil di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini merupakan sebuah janji Tuhan kepada seorang janda di Sarfat. Dalam keterbatasan tepung dan minyak, janda itu punya potensi untuk menolak permintaan Elia. Itu sangat manusiawi. Secara normatif dan dalam kondisi terbatas, bahkan kekurangan kecenderungan orang pada umumnya adalah untuk cari aman. Artinya, mengutamakan diri sendiri atau mendahulukan kebutuhan pribadinya terlebih dahulu. Namun tidak demikian halnya dengan perempuan atau janda di Sarfat ini. Dalam keterbatasan hidupnya, ia masih mau memberi respon positif. Inilah percakapan mereka, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janda di Sarfat dalam keterbatasannya tetap menunjukkan kualitas dirinya, yaitu kemurahan hati. Setelah mendengar perkataan firman yang disampaikan Elia, tumbuh benih iman dalam diri janda tersebut. Akhirnya ia melakukan apa yang diperintahkan, yaitu memberi roti kepada abdi Allah itu sebagai pilihan yang sangat berisiko dalam hidupnya, namun mengandung harapan. Itulah kunci mengalami mujizat Tuhan. Akhirnya perempuan itu dan Elia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya melalui perantaraan Elia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, janda di Sarfat memberikan pelajaran kepada kita bagaimana bersikap dan bertindak di masa-masa yang penuh pergumulan, terlebih di dalam situasi-situasi krusial atau situasi-situasi darurat. Melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini ada beberapa pelajaran penting yang hendak kita petik melalui pengalaman iman janda Sarfat ini, yaitu yang pertama, kuasa dan mujizat Allah selalu tersedia bagi orang percaya. Sekali lagi, kuasa dan mujizat Allah selalu tersedia bagi orang yang percaya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Keyakinan tentang kuasa dan mujizat Allah menyebabkan setiap orang yang mempercayai bahwa selalu ada cara Tuhan untuk memberikan pertolongan. Kehadiran Allah dalam hidup kita seharusnya memiliki arti yang sangat khusus, arti yang sangat spesial dalam hidup kita. Arti khusus itu seharusnya menuntun para pengikut Tuhan sampai kepada keyakinan tentang Dia yang tidak pernah kehilangan
kemampuan, dan tidak pernah kehabisan cara untuk memberikan pertolongan-pertolongan bagi mereka yang mempercayainya. Itu pelajaran penting yang pertama yang bisa kita pelajari pagi hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam situasi apapun hidupmu, pelajaran penting yang kedua yang bisa kita peroleh adalah hidup harus berjuang apapun situasinya. Sekali lagi, hidup itu harus berjuang apapun situasinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tampak di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Bahasa Inggris mengatakan life must go on. Hidup harus terus berjalan apapun situasinya. Janda ini sudah menakar seberapa banyak tepung dalam tempayan. Buli-bulinya pun sudah dia goncang, tinggal sedikit. Hanya tersisa untuk sekali makan. Namun apakah janda ini meratap di sudut ruangan berteriak-teriak, histeris karena frustasi dan depresi? Tetapi tidak. Dengan ketabahan dia menyusuri jalanan yang ada, mengumpulkan kayu bakar di dekat gerbang kota. Namun di sanalah mujizat Allah terjadi. Mujizat Allah dimulai. Perjumpaan dengan Elia merubah segala-galanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seandainya pandemi COVID-19 membawa kita kepada kata penyesuaian, bahkan ada istilah new normal yang menggambarkan bahwa ada kebiasaan, tata cara, perilaku, dan sikap baru yang harus dijalani oleh semua orang. Hidup kita harus terus berjalan. Jaga jarak, cuci tangan, mengenakan masker, bahkan harus double masker. Apakah itu semua menghentikan kita? Tentu tidak. Hidup kita harus terus berjalan. Pekerjaan, usaha, sekolah, kuliah, atau apapun namanya harus tetap berjalan, walaupun mungkin dengan irama yang lebih lambat namun teratur. Tuhan ada di dalam setiap situasi. Tuhan ada di setiap musim hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ia hadir untuk menguatkan dan menopang kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun situasimu, sebesar apapun pergumulanmu, ingat, hidup harus tetap terus berjalan. Hidup harus tetap bergerak maju. Itu pelajaran penting kedua yang bisa kita peroleh. Pelajaran penting yang ketiga yang bisa kita peroleh melalui bagian firman Tuhan ini adalah tidak pelit di tengah masa sulit. Sekali lagi, tidak pelit di tengah masa yang sulit. Ketika Elia meminta air, janda di Sarfat ini tidak menolak. Ketika Elia meminta dibuatkan sepotong roti, ia pun tidak lantas menghardik. Ia hanya menjelaskan situasinya, bahwa persediaan tepung dan minyak yang ada padanya sudah sampai pada batasan yang terakhir. Hati kita seharusnya tertegun, sebab sebelum dijelaskan tentang potensi terjadinya mujizat, bukankah ia sudah dengan rela hati mengambil dan hendak mengambilkan air kepada seseorang yang membutuhkannya? Apakah yang dapat kita pelajari dari sikap kerelaan dan kemurahan hati janda Sarfat ini? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang ketika dalam keadaan sulit pasti lebih mementingkan diri sendiri. Ketika dalam masa-masa sukar, masa-masa terjepit, seberapa banyak orang yang cenderung menutup diri, apalagi atas permohonan permintaan orang yang tidak dikenal. Tapi pagi hari ini, mari kita belajar sungguh-sungguh. Mari kita terapkan nilai-nilai yang dianut, yang diajarkan oleh janda Sarfat ini. Dia memang sulit, bahkan dikatakan setelah mereka makan dia mati. Tetapi itu tidak menghentikan hatinya untuk memberi yang terbaik bagi orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita memberi ketika kita sudah berkelimpahan.
dan sesuatu yang kita beri sudah tidak kita gunakan. Janda ini mengajarkan kepada kita, sesulit apapun, hatinya tetap murah hati, hatinya tetap tidak pelit. Kadangkala kita harus malu dengan kenyataan ini. Kadangkala kita punya banyak, kadangkala kita berkelebihan, tetapi kita sulit untuk memberi, kita sulit untuk berbagi kepada orang lain. Maunya hanya menerima dan menerima dan menerima, dan tidak pernah mau berbagi kepada orang lain. Belajar sungguh-sungguh pada pagi hari ini, tidak pelit meskipun dalam situasi-situasi sulit, dalam situasi-situasi terjepit. Karena meskipun kita miskin dalam banyak hal, tetapi jangan sampai engkau miskin dalam hati, yaitu tidak memiliki kasih, tidak mau berbagi. Itu adalah orang yang termiskin di dunia ini, yaitu orang yang tidak punya hati yang berbagi. Karena seberapapun banyak yang dia miliki, dia ingin habiskan sendiri. Itu meskipun kaya-kaya apapun, sejatinya dia adalah orang yang paling miskin di dunia. Belajar dari janda Sarfat ini, dia tidak pelit meskipun situasinya sulit. Pelajaran yang keempat yang bisa kita peroleh dari janda ini, Bapak Ibu Saudara, adalah taat berbuah mujizat. Sekali lagi, taat berbuah mujizat. Ketaatan janda Sarfat terhadap perintah Tuhan yang disampaikan melalui Elia membawa perubahan yang sangat besar dalam perjalanan hidupnya. Ia mengalami mujizat di mana tepung tidak habis dan minyak tidak berkurang di masa kekeringan itu. Selanjutnya janda Sarfat menyaksikan dan mengalami kehidupan kembali bersama anaknya. Ketaatan adalah langkah awal bagi siapa saja, termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, untuk mengalami kuasa dan mujizat Allah terjadi dalam hidupmu. Setiap orang yang percaya pasti tahu bahwa satu langkah ketaatan untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah awal di mana setiap orang mengalami mujizat keselamatan yang tidak dapat diberikan oleh siapapun di dunia ini selain daripada Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, ketaatan saudara dan saya dalam perjalanan iman di dunia ini juga menjadi langkah awal kita akan menikmati pengalaman-pengalaman yang ajaib, pengalaman-pengalaman yang besar bersama dengan Tuhan. Mujizat pertumbuhan rohani juga dimulai dari ketaatan. Jika di masa pandemi banyak tantangan dan kesulitan, ingatlah satu kata, taat. Taatlah kepada firman Tuhan, percayalah kepada pemeliharaan Tuhan. Dia sempurna bagi siapa saja yang dengan teguh percaya dan mengandalkan Dia. Karena itu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, berilah yang terbaik bagi hamba Tuhan, bagi setiap orang yang membutuhkan, walaupun situasi ekonomi kita sulit, sebab Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Oleh sebab itu saudaraku, dimanapun engkau berada saat ini, apapun situasi hidupmu, kesulitan apapun yang engkau alami, jangan pernah itu menghentikan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sesulit apapun hidupmu, jangan sampai itu mempersulit hatimu. Semiskin apapun keadaan, jangan membuat hatimu menjadi miskin. Sulit bukan menjadi alasan untuk tidak bisa berbagi. Lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita belajar sungguh-sungguh supaya kita akan mengalami berkat-berkat pertolongan-pertolongan Tuhan. Mujizat-mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Penyingkapan-penyingkapan yang ajaib dan yang luar biasa akan Tuhan nyatakan ketika kita taat kepada firman Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah hari ini kita jalani dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Tetap percaya akan segala janji-janji Tuhan. Tetap pegang teguh apa yang menjadi ketentuan, peraturan, bahkan perintah Tuhan di dalam firman-Nya. Maka engkau akan menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidupmu sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat berkarya di dalam Tuhan. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.